Kamu adalah seorang Cancerian yang sedang dalam masa sunset, guys, atau mulai masuk ke mode gelap menjalin hubungan dengan orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Halo Cancerian, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Cancer couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan September 2 minggu terakhir. Gila guys, kita September ini udah masuk ke 2 minggu terakhir. Dang. Time flies. Where? Kemana waktu itu terbang guys? Oke. Aku bicara dengan banyak Cancer sekaligus ya. Jadi nggak semua Cancer yang akan merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin guys. Dan energi juga reversible atau vice versa dalam readingan ini. Bisa jadi nih energi kamu Cancer, atau bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Orang yang sedang kamu fokuskan. Mungkin pacar atau tunangan atau suami, istri, selingkuhan, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu membawa kisah unfinished business ya. Oke, aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. Lalu 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu tertarik dengan pembahasan 6 kartu pertama dan mau lihat video extendednya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke, the first popping up card coming here, Cancerian. This is the Fool guys. The Fool itu selalu cerita tentang hal baru yang belum pernah dilalui sebelumnya, yang belum pernah dijalani, unexperienced, tidak berpengalaman begitu. Baru pertama ini terjadi. Jadi orang-orang yang dapat kartu The Fool itu biasanya orang yang naif guys. Oke, macam-macam lah ya. Kalau dalam romance reading, The Fool ini biasanya rekonsiliasi dan baru pertama kali rekonsiliasi guys. Antara kamu dengan dia, bisa jadi begitu. Atau akan ada shifting dalam level komitmen. Bisa jadi pacaran, kalian akan segera ke pertunangan. Ini pertama kalinya kamu bertunangan dengan dia. Emang bertunangan? Pokoknya ini baru pertama kali kamu bertunangan gitu guys ya. Atau kamu akan dibawa ke keluarganya, dikenalin ke keluarganya, ada kondangan di rumah keluarga dia guys. Dan kemudian ini pertama kalinya kamu akan dibawa ke keluarganya. Jadi kamu akan dikenalin gitu. Kamu mulai kebingungan lah, nanti keluarganya bisa terima aku atau enggak ya, kayak begitu. But guys, every time the Fool is coming, ini adalah kartu yang bagus ya. Jadi ini memang tidak berpengalaman, tapi ini adalah pertanda yang bagus. Oke, macam-macam ini the Foolnya guys, macam-macam ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, aku bikin readingan ini untuk Cancerian yang dealing dengan all zodiac sign guys. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, you are very welcome here. Dan ini adalah top 3 cross watcher Cancer. 3 zodiak yang paling sering kepikiran sama kamu, intip-intip energimu, kepo sama kamu guys. Gak enak mamam, gak enak bobo gara-gara kamu. Oke, yang pertama Cancer dealing dengan Capricorn, yang kedua Cancer dealing dengan Gemini, dan yang ketiga Cancer dealing dengan Scorpio ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended guys. Silahkan dicek bro untuk yang tertarik. Yuk kita mulai dari oracle-nya. Seperti biasa readingan couple 2 oracle. Masing-masing deck akan aku ambil satu saja sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai. Kakak tak bola balik, lihat semakin menyalai. Ya, satu lagi. Cherish the love we have. Kan nikah deh guys. The Fool ini adalah pernikahan deh. Karena ini ada orang wedding di sini ya nggak sih? Ini wedding atau wedong ini guys? Enggak, ini perceraian guys. Enggak lah, ini wedding ini kayak pre-wed ya istilahnya. Kalian dong yang udah pernah nikah guys, kan katanya di foto-foto terus apa namanya cari tempat yang unik buat foto pre-wed ya, pre-wedding. Jadi foto dulu biar nanti pas weddingnya nggak terlalu ribet. Weddingnya nanti tinggal candid ya. Jadi fotografer itu tinggal foto kercek gitu, nggak perlu gaya-gaya lagi.
Semakin meriah priwetnya guys. Biasanya nanti ketika akhirnya kandas pernikahan ini semakin banyak air mata terurai guys. Oke. Jahat banget sih gue. Oke. Mari kita lihat satu kartu lagi dari sini. Cherish artinya cherish your relationship, itu artinya cherish itu hargai ya, kalau nggak salah hargai, kembangkan atau kasih makan gitu deh guys. Because that's important. Important bukan impoten. Cancer. Lucu ya guys. Tiba-tiba aku melihat ini sunset. Dan sunset itu selalu ditarot itu artinya menjelang meninggalkan masa desan. Desan adalah masa bahagia, dan kemudian kalau udah mulai sunset guys, menjelang malam, kemudian the moon akan datang. Jadi kayak hubungan ini akan segera masuk ke masa-masa challenging sebentar lagi karena sun is already set, kayak begitu. Ini sunset kan ya? Makanya siluet gitu fotonya. Oke, satu lagi apa katanya? Honesty is essential. Kejujuran itu penting. Kalian masuk ke dalam masalah besar ini guys, dimana kejujuran sudah mulai dipertanyakan. Karena kartu oracle yang datang berikutnya adalah speak with love and trust. Honesty is essential. Honesty itu adalah kejujuran. Essential itu penting guys. Look at this man wearing a mask. Dan kemudian look at this lady. It's like, talk to my hand. I don't really give a fuck about whatever you say. Kayak begitu. Oke. Kita lihat dulu ya guys. Yang jelas sunset ini aku ngerasa sunset ini, pernikahan ini sudah masuk ke masa-masa challenging. Masa-masa indah pernikahan sudah berlalu. Berapa lama ya masa-masa indah pernikahan gak tau lah guys. Masing orang beda-beda ya. Masing-masing pasangan beda-beda. Tapi kalau gak salah dulu aku pernah dengar 2 tahun ya. 2 tahun pertama itu menyenangkan. Sesudah itu akan masuk ke masa challenge, masa-masa challenging. 10 tahun, 15 tahun. Sesudah itu biasanya akan jangka panjang. Mungkin till death do us apart, tapi enggak juga lah. Siapa itu guys? Bruce Willis sama Demi Moore ya. Bruce Willis sama Demi Moore 25 tahun menikah, akhirnya berpisah juga. Sebenarnya gini nih guys, relationship ini segala sesuatu yang ada awalnya pasti akan ada akhirnya. Udah gitu aja. Begitu kita bisa menerima itu artinya mengikuti alur natural. Dan segala sesuatu yang melawan natural itu guys gak baik. Termasuk pola pikir tentang kalau ini dimulai maka ini tidak akan pernah berakhir. Itu adalah salah satu cara manusia untuk melawan proses natural, because human usually cannot understand atau don't want to understand about the natural process ya. Jadi kayak controlling kuat sekali. Kalau aku udah mulai ya harus selamanya begitu. Entah apalah itu guys, entah siapa yang mengajari itu ya, kita nggak membahas di sini. Sama kayak jabatan posisi. Aku kalau udah duduk di posisi tersebut selamanya sampai pensiun, kata siapa? Segala sesuatu yang mulai ada akhirnya. But every relationship itu pasti akan expecting till death do us apart, kan kayak begitu. Semua juga begitu guys ngomongnya, tapi kan ya everything is changing. Tapi gini guys, karena katanya honesty is essential, so the two of you can make it. Kalian banyak di antara kalian akan bisa menghadapi masalah berat yang akan datang sebentar lagi ini ya. Kayak di ambang-ambang cobaan besar dalam pernikahan ini atau dalam hubungan ini. Gak harus kudu nikah guys ya. You know what I mean. This is general reading. Oke. Cancerian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ada Scorpio di sini. Iya, ada ya. Karena ada bunga mawar, guys. Bunga mawar itu simbol Scorpio. Oke, the Five of Swords, degil, keras kepala. Dan degil itu selalu identik dengan bodoh ya. Kenapa? Karena it's not just ordinary stubborn things, guys. Orang the Five of Swords ini tahu salah tapi masih tetap bersikeras dengan kesalahannya gitu. Iya, Death of Cups. Ada yang mau pergi nih, guys. Aduh, konflik ini mah. Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Knight of Swords adalah konflik, agresif ya. Dan Eight of Cups adalah living, pergi. Berarti kayak berantem dan kemudian tipe yang main pergi-pergi. Jadi berantem dikit aja bawaannya mau pergi gitu. Kayak yang di TikTok itu. Dikit-dikit pergi gitu. Tapi gitu dengar ada transferan masuk gitu gak jadi pergi. Oke. Oke, fokusnya adalah the Fool.
It's coming by the way. Kamu menginginkan ini datang katanya. Makanya tadi aku bilang ada harapan untuk kalian berdua sebenarnya, asalkan mau jujur katanya. Karena honesty is essential. Dari pihak maskulin aku lihat di sini yang pakai topeng guys. Laki-laki perempuan gak masalah. Karena kamu bisa jadi seorang istri atau seorang perempuan tapi energimu maskulin, suamimu itu feminim ya. Yang pasti pihak maskulin atau the creator atau the leader dalam relationship ini guys kayak pakai topeng. The Five of Pentacles, kemudian the Six of Cups, Nine of Cups, ditambah the Star, di bawahnya Justice. Kayak tindakan di 2 minggu terakhir September ini akan penting sekali guys, karena kayak akan langsung mengubah cerita di antara kalian berdua ke depannya. Karena ini kan langsung action. Death of Cups ini kan living, ini action guys. Jadi be careful ya, hati-hati dalam bertindak di 2 minggu terakhir September 2025 ini. Kalau berantem aja main pergi mah gimana ke depannya guys. Karena kan ini udah komitmen ya. Justice. Apa itu? Five of Cups, kecewa. Ada kekecewaan sini, kayak ada kebohongan guys. Yang pasti kalau udah ada orang pakai topeng kan dia nggak ngatakan yang sebenar-benarnya atau ada yang dia tutup-tutupi gitu, dan itu mengecewakan seseorang. Jadi ceritanya tentang kebohongan sih aku lihat ini ya, hidden energy atau hidden truth. Jadi dari beberapa waktu sebelumnya ada kebenaran yang naik atau akan segera naik di akhir September ini, lalu menimbulkan konflik. The Knight of Sword ini akan selalu bikin panas keadaan, dan kayak ada orang yang nggak mau berkonflik guys. Padahal konflik itu bagus loh guys. Aku rasa lebih bagus berantem daripada diem, ya nggak sih? Oke. Knight of Sword itu action ya guys. Jadi tindakan, bukan yang disimpan-simpan. Jadi udah bla bla bla, udah kayak begitu. Itu yang terjadi untuk Cancer kolektif di akhir September ini. But don't just let go, katanya Cancer. Kalau begitu kartu yang keluar itu yang harus aku sampaikan guys. Ini bukan cerita tentang main pergi-pergi aja ya. Oke, ada the King of Cups di sini. So there is love here. Four of Wands ditambah the Empress, Chariot. Lucu guys, kalian tuh merasa bahwa this is the end of it, kayak gitu deh. Tapi aku nggak ngelihat begitu, karena yang aku lihat Charis ini adalah usaha yang kalian lakukan untuk bertahan dalam hubungan yang sudah masuk ke masa maghrib ini. Karena gini guys, di tarot itu semuanya siklus. Jadi ketika ini sunset, dalam beberapa jam kemudian ini akan gelap. Nah, gelap itulah pada umumnya digambarkan seperti suasana kelam guys dalam sebuah relationship. Tapi gelap itu kan akan berakhir guys. Karena sesudah itu matahari kan terbit kembali kan gitu ya. Semua yang ada di dunia ini siklus gitu. Nah, kemungkinan besar the full ini adalah pertama kalinya kalian menghadapi situasi terberat yang pernah ada selama kalian menjalani hubungan ini. Nggak pernah kayak gini Ray, pertengkaran ini nggak pernah yang kayak gini. Atau alasan pertengkaran kami ini nggak pernah yang seperti ini baru pertama kali terjadi. Itu dia ciri-cirinya berikutnya. Dan itu artinya aku perlu memberitahukan ke kamu bahwa everything is a season. Jadi setelah masa gelap, masa terang akan datang kembali. That's why the strength is coming here. Dan ini adalah kartu kekuatan guys yang diberikan oleh Tuhan untuk kalian berdua, untuk menghadapinya. Jadi bukan main pergi-pergi aja. Let me do the strange, thank you. Ya, the sun kan datang lagi, lihat ini the sun ini. Immediate future, berarti masa gelap ini sebentar aja, karena readingan tarot untuk Celtic sama 6 bulan ke depan. Berarti sebelum Februari 2025, sun sudah datang. Dan selama menunggu masa the sun, the strange is there. Jadi kalian berdua akan dikuatkan untuk menghadapi entah apapun permasalahan di antara kalian berdua saat ini. Jadi jangan sembarangan main pergi atau main tinggalkan aja kayak gitu guys. Iya. Oke, cobalah katanya dengan memulai speak the truth. Itu katanya yang akan membuat kalian itu mampu bertahan dalam menghadapi masa-masa kelam dalam hubungan ini. Tapi yang jelas masa kelam itu nggak bisa dihindari guys. Sun, moon itu nggak bisa dihindari karena major arcana divine timing. Matahari terbit kita nggak bisa tunda, dan matahari terbenam kita nggak bisa tunda.
semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan memang kitanya yang harus, atau kamunya lah, ini kan readingan kamunya yang harus bisa ini ya, harus bisa survive atau bertahan dalam hubungan ini katanya. Tapi yang jelas ada janji di sini kayak janji matahari gitu guys. The sun will rising up again. The sun will rise up again for the two of you. Kalian berdua akan melihat the sun itu lagi, atau masa-masa indah, masa-masa menyenangkan dalam hubungan ini lagi kalau kalian berdua bisa bertahan. Dan untuk bisa bertahan dalam menghadapi chaosnya situasi ini adalah dengan speak the truth, atau bicara yang sejujur-jujurnya, karena honesty is essential ya. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai situasimu ini guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Cancerian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars love reading untuk 2 minggu terakhir September 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.